Hai semuanya, saya Rista dari Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya PSDKU Jakarta. Pada video ini dan dalam kesempatan ini kita akan membahas dan membedah terkait 3 lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada fintech yaitu financial technology, yang kedua ada pegadaian, dan yang ketiga ada dana pensiun. Nah, 3 lembaga jasa keuangan ini tidak hanya memberikan layanan kepada masyarakat luas di Indonesia, namun juga ia mempunyai pengaturan atau landasan hukum serta struktur kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang berbeda satu dan lainnya. Hal ini sangat menarik untuk kita bahas karena ia mempunyai karakter dan fungsi masing-masing yang berbeda juga. Nah, dalam konteks kenotariatan, pemahaman terhadap berbagai jenis lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia itu sangat penting karena seorang notaris harus mampu memahami aspek normatif, regulatif, juga praktik hukum yang mengatur aktivitas lembaga keuangan. Mengingat banyak produk hukum dan perjanjian yang berkaitan langsung dengan lembaga jasa keuangan atau kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga jasa keuangan. Nah, melalui pemaparan ini, saya berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif, dan juga sistematis terkait 3 lembaga jasa keuangan yang kita akan bahas khususnya, yaitu mengenai fintech, pegadaian, dan juga dana pensiun dalam kerangka hukum nasional Indonesia, serta relevansinya bagi profesi notaris. Check it out! Fintech, pegadaian, dan juga dana pensiun merupakan 3 lembaga keuangan yang memiliki kontribusi besar dalam struktur sistem keuangan nasional di Indonesia. Ia juga masing-masing beroperasi dengan dasar hukum yang berbeda, di mana fintech atau financial technology pada dasarnya adalah penyelenggara aktivitas jasa keuangan yang menggunakan teknologi informasi sebagai basis operasionalnya. Dalam perspektif hukum Indonesia, fintech tidak sekadar juga dipahami sebagai aplikasi digital saja, melainkan ia juga perlu tunduk kepada beberapa regulasi yang dibuat regulator seperti peraturan terkait pembiayaan di bawah Bank Indonesia, peraturan terkait keuangan di bawah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, undang-undang terkait ITE, pelindungan data pribadi, anti pencucian uang atau PPT, PPSPM, dan ketentuan umum lain yang terkait perikatan dan juga kontrak. Nah, posisi fintech yang menyentuh transaksi elektronik dan data pribadi hingga hubungan keperdataan antar penyelenggara dan pengguna tersebut membuat regulasinya itu tersebar dalam banyak instrumen hukum atau kita sebutnya multidisipliner. Terdiri dari 3 lapisan, yaitu undang-undang induk, peraturan turunan, dan pedoman teknisnya. Undang-undang yang utama yang mengatur keberadaan fintech antara lain adalah regulasinya OJK yang memberikan kewenangan penuh terhadap OJK untuk OJK, yaitu yang mengatur fintech pendanaan seperti P2P lending, securities crowdfunding, dan inovasi keuangan digital. Selain itu juga fintech pembayaran tunduk kepada Bank Indonesia yang mengatur terkait produk-produk e-money, dompet digital, dan juga QRIS. Nah, selain itu, Undang-Undang ITE juga mengandung transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, serta bukti elektronik, dan Undang-Undang P2SK tahun 2023 memperkuat integrasi sektor keuangan dan inovasi digital, serta Undang-Undang Data Pribadi yang memberikan kerangka hukum pengelolaan data pengguna. Secara teknis, OJK juga menerbitkan POJK terkait P2P lending, inovasi keuangan digital. OJK juga menerbitkan POJK mengenai P2P lending, inovasi keuangan digital atau sandbox, hingga kewajiban anti pencucian uang. Nah, sementara BI mengatur sistem pembayaran uang elektronik payment gateway. Sementara BI mengatur sistem pembayaran uang elektronik payment gateway hingga QRIS sebagai standar pembayaran nasional. Nah, fintech pembiayaan wajib memenuhi standar keamanan teknologi tinggi, penyimpanan data di Indonesia, serta sertifikasi keamanan, audit sistem berkala, dan sistem deteksi fraud. Sementara pada fintech P2P lending, terdapat larangan keras bagi penyelenggara untuk memberikan pinjaman langsung kepada masyarakat. Sistem harus berbasis lender to borrower. Penagihan wajib mengikuti kode etik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI,
Dan juga penyelenggaraannya dilarang mengakses seluruh kontak pengguna, dilarang menetapkan bunga tidak wajar, dan dilarang menyebarkan data pribadi peminjam. Nah, ketentuan ini dibuat untuk melindungi konsumen dari praktik fintech ilegal yang sering melakukan penipuan, penyalahgunaan termasuk penyalahgunaan data, pemerasan dan penagihan yang melanggar hukum. Fintech ilegal melanggar berbagai peraturan mulai dari Undang-Undang ITE, Undang-Undang yang regulasi yang ada di OJK, PDP hingga ketentuan pidana dalam KUHP. Berbeda dengan fintech, Pegadaian sendiri adalah lembaga pembiayaan berbasis gadai yang memiliki dasar hukum kuat dalam KUH Perdata, yang mana dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1150 sampai 1160 tentang gadai. Dalam hukum Indonesia, pegadaian modern beroperasi sebagai BUMN yang tunduk pada Undang-Undang BUMN, Undang-Undang PT, serta peraturan OJK terkait perusahaan pembiayaan. Nah, dalam mekanisme gadai, barang bergerak seperti emas, elektronik atau kendaraan dijadikan jaminan utang dan diserahkan kepada pegadaian sebagai kreditur. Pegadaian memberikan dana berdasarkan nilai taksiran barang tersebut dan nasabah berkewajiban membayar sesuai dengan jangka waktu. Jika barang tidak ditebus sesuai jangka waktu pegadaian diberi kewenangan oleh hukum untuk melakukan pelelangan. Nah, selain kewenangan oleh hukum untuk melakukan pelelangan, Pegadaian juga menyediakan layanan lain seperti tabungan emas, pembiayaan usaha, fidusia, dan gadai syariah yang dasar hukumnya diatur dalam Fatwa DSN MUI. Yang terakhir yang kita akan bahas adalah lembaga jasa keuangan dana pensiun. Nah, ada yang unik dari lembaga jasa keuangan dana pensiun di Indonesia, di mana ia berbentuk badan hukum dana pensiun. Berbeda dengan lembaga jasa keuangan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu fintech dan juga pegadaian, ia merupakan lembaga jasa keuangan yang berbentuk perseroan terbatas pada umumnya, yang juga otomatis tunduk pada undang-undang PT. Nah, dana pensiun ia berbentuk badan hukum berdasarkan undang-undang terkait dana pensiun. Nah, undang-undangnya yang mengatur terkait dana pensiun, dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan, atau biasa kita sebut dengan Undang-Undang P2SK. Nah, tujuan dari dana pensiun ini adalah mengelola program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun bagi peserta. Nah, selain ia tunduk kepada undang-undang terkait dana pensiun tadi, Undang-Undang P2SK, ia juga tunduk kepada beberapa regulasi OJK yang beberapa diantaranya mengatur terkait pelaporan, investasi, dan juga tata kelola dana pensiun. Nah, di Indonesia terdapat dua jenis dana pensiun, yaitu DPPK dan DPLK. DPPK itu merupakan dana pensiun lembaga DPPK itu merupakan dana pensiun pemberi kerja yang didirikan oleh perusahaan untuk mengelola pensiunan karyawannya sendiri, sehingga pesertanya merupakan karyawan perusahaan itu sendiri. Nah, berbeda dengan DPPK, DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan, ia menghimpun dana masyarakat luas yang pesertanya itu merupakan orang-orang yang mau mengikuti program pensiun secara sukarela. Nah, ada sedikit perbedaan dalam pembentukan dana pensiun di Undang-Undang Nomor 11 dan Undang-Undang terbaru di P2SK, yang mana di Undang-Undang 11 lebih limited. Pendirian dana pensiun DPLK hanya dapat dilakukan oleh bank umum syariah, asuransi dan asuransi syariah. Sedangkan ada pengembangan dalam pembentukan dana pensiun lembaga keuangan di Undang-Undang P2SK. Dalam pembentukannya, manajer investasi sudah bisa membentuk dana pensiun lembaga keuangan, dan juga beberapa lembaga keuangan lain dengan aset sepersekian
yang sudah diatur dalam regulasi terkait pembentukan dana pensiun, yang kemudian menjadi pintu atau pengembangan terkait tumbuhnya dana pensiun lembaga keuangan di Indonesia ini. Nah, dana pensiun menjalankan 2 program utama, yaitu program manfaat pasti dan iuran pasti. Pengelolaan dana peserta harus dilakukan secara profesional dan hati-hati karena dana tersebut merupakan hak peserta yang akan digunakan untuk kesejahteraan di masa pensiun. Nah, dalam pembukuan keuangannya pun dana pensiun harus terpisah dengan pendirinya, sehingga aset yang dikelola oleh dana pensiun merupakan aset DPLK sendiri, dana pensiun sendiri, terpisah dengan aset pendirinya. Namun ada hal yang menarik perhatian karena di pasal ini menjelaskan bahwa ketika pendiri dana pensiun pilot, maka dana pensiunnya pun ikut pilot. Ini yang kemudian menjadi hal yang menarik untuk dibahas ke depannya. Seluruh aktivitas dana pensiun ini diawasi oleh OJK melalui ketentuan tata kelola, investasi, pelaporan, pengungkapan informasi dan pelindungan peserta. Melalui pengaturan yang berbeda-beda, ketiga lembaga ini menunjukkan bagaimana hukum berfungsi untuk memberikan kepastian, pelindungan, dan pengawasan dalam aktivitas keuangan. Fintech hadir sebagai inovasi digital yang memerlukan regulasi ketat karena risikonya tinggi. Pegadaian berperan sebagai lembaga pembiayaan berbasis jaminan, barang bergerak yang diatur sejak era kolonial dan terus berkembang menjadi BUMN di era modern ini. Pegadaian berperan sebagai lembaga pembiayaan berbasis jaminan barang bergerak yang diatur sejak era kolonial dan terus berkembang hingga saat ini. Nah, sementara dana pensiun menjaga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat di hari tua dan menjadi salah satu pilar stabilitas keuangan jangka panjang. Ketiganya memperlihatkan bahwa sistem keuangan di Indonesia berjalan melalui berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi satu dan lainnya dengan tujuan utama yaitu memastikan keamanan, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.